93,3 FM Sonora Bandung. Dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia. Lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan. Dan yang pasti di interval kedua ini juga nggak jauh-jauh juga dengan hati-hati, sahabat Sonora. Hati-hati dengan listrik. Dan itu lagu Tulus menjadi pembuka perbincangan siang hari ini bersama narasumber dari PLN UP3 Bandung ya, lebih tepatnya ya, mungkin barangkali ya. Baik, dan yang pasti selamat siang teman-teman dari PLN UP3 Bandung, unit pelayanan pelanggan UP3 Bandung. Ya. Baik, kabar baik ya semua ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, ini saya perkenalkan dulu langsung saja nih sahabat Sonora ya. Satu-satu tadi yang merekomendasiin lagu pembuka itu Pak Bobi. Tadi lagu kesukaannya Pak Bobi rupanya. Lagu Tulus Hati-hati di Jalan. Pak Bobi Febriarto. Betul ya, Pak ya? Betul. Ini pasti lahirnya bulan Desember ya? Jauh ya? Jauh. Saya yang Desember. Oh, Desember Ibu. Terawangan saya meleset rupanya. Pak Bobi, manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan. Iya, betul. PLN UP3 Bandung ya. Kabar baik ya, Pak Bobi? Alhamdulillah baik. Selamat siang, sahabat Sonora. Iya, selamat siang juga. Siap. Dan yang pasti selain Pak Bobi juga pendampingnya ada di sebelah kanannya. Silakan dipencet dulu belnya, Bu Dini. Perkenalkan diri. Silakan. Baik, nama saya Dini. Kebetulan saya sebagai asisten engineering K3L UP3 Bandung. K3L itu apa, Bu? K3L itu keselamatan dan kesehatan dan kerja dan lingkungan. Oh, cuma selamat sekarang kerja K3L dan KAM. Nah, itu KAM-nya tuh keamanan. Keamanan. Nah, ini cocok sekali dengan topik kita kali ini karena kita kan bahas juga tentang bahaya listrik dan termasuk yang penting Anda perhatikan adalah tagihan listrik ya. Gitu ya sahabat Sonora. Sekarang tanggal 19 berarti masih keburu lah ya, sebelum tanggal 20. Anjurannya seperti apa sih Pak Bobi? Kalau untuk pembayaran listrik itu saya dengar tuh sebelum tanggal 20 pokoknya harus sudah bayar gitu. Iya, betul. Atau gimana? Jadi, ya, pembayaran listrik itu terakhir di tanggal 20. Jadi diharapkan sahabat Sonora sekalian, pelanggan-pelanggan tercinta kami diharapkan untuk bisa melakukan pembayaran tagihan listrik maksimal di tanggal 20. Ya, maksimal ya. Konsekuensinya kalau lepas dari tanggal 20 ketika pembayaran dilakukan di atas tanggal 20 akan kami lakukan pemutusan sesuai SOP yang ada di kami. Itu. Alangkah baiknya dihindari lah yang terkait dengan pemutusan itu. Makanya harus pembayaran listrik itu tepat di tanggal 20 maksimal. Maksimal. Apalagi sekarang momennya kan udah mau musim mudik lebaran gitu ya. Betul. Rumah juga akan mungkin saja ada yang ditinggal berapa hari dalam jangka waktu yang cukup lama barangkali ya. Betul. Nah ini kita akan runut dulu nih sebelum, yang terpenting adalah tagihan dulu lah ya, beresin dulu sekarang gitu ya. Supaya nanti nanti pulang-pulang, kok listriknya nggak nyala gitu, bahaya itu kalau sampai begitu. Oke, yang pasti sahabat Sonora juga boleh tanya-tanya di SMS dan juga WhatsApp 0811-110-1827. Kemudian live streaming bisa tetap Anda simak juga dimanapun Anda berada ketika Anda punya koneksi internet di www.sonorabandung.com. Kemudian ditelepon di 022-4261-666. Oke, ada bahaya listrik dan juga tagihan yang topik utamanya lah ya, main ini ya. Nah kita obrolin soal bahaya listrik dulu ya, Bu Dini, Pak Uwi ya. Yang pasti berkaitan dengan kewaspadaan masyarakat juga terkait dengan peralatan listrik yang di rumah atau mungkin sekarang ini rumah juga tidak hanya jadi rumah ya, kadang-kadang jadi tempat usaha juga gitu ya, home industry begitu ya. Nah apalagi sekarang momennya tadi mau menjelang musim mudik lebaran dan seterusnya. Tapi secara umum saja dulu bahaya atau kewaspadaan terhadap bahaya listrik ini yang mungkin saja sering juga masyarakat abai begitu ya. Kira-kira kalau dirunut seperti apa sih, Bu Dini atau Pak Bobi, silakan. Yang perlu diwaspadai. Kalau ini ya, karena kita ngomongnya terkait sama mau mudik ini ya. Kalau mudik itu kan memang rumah pasti ditinggal. Nah, kadang yang suka kelupaan ini semua mungkin mudah-mudahan sahabat Sonora nggak ada yang begitu ya. Itu biasanya lupa mencabut stop kontak. Mencabut itu ya. Nah, ya peralatan elektronik.
bisa dicabut. Iya, iya. Jangankan peralatannya, mungkin kadang-kadang kayak kita charger itu pun Iya. chargernya dicolok tapi Kadang-kadang handphonenya itu kemana. benar. Itu charger itu tetap nempel aja di stop kontak gitu ya. Betul. Di sini gitu. Dan itu juga bahaya sebetulnya, Bu ya. Itu berbahaya karena Iya, kan iya. kita tidak tahu kualitas peralatan Betul. listriknya. Nah, gitu. Pertama kualitas peralatan listriknya itu seperti apa. Iya. Nah, kalau misalnya dijelaskan tuh apa namanya? Kalau misalnya kondisi peralatan listriknya ini sudah tua atau sudah lapuk ya. Nah, Betul. itu kita kan tidak mau ada kejadian yang tidak diinginkan. Karena bahaya betul. listrik itu yang paling fatal itu sudah sampai di tingkat kebakaran dan kematian. Aduh, itu ya. Jangan sampai terjadi itu ya hal yang parah yang sama sekali tidak diinginkan. Jangan, mudah-mudahan tidak. Tapi memang betul, Bu, itu jadi kebiasaan yang mungkin sebagian masyarakat atau sebagian besar lah masyarakatnya ketika ngecas itu kan malas narik charger tuh dari colokan nih kayak gini ya, colokan nempel aja terus kan gitu. Itu juga berbahaya karena kita lagi-lagi nggak tahu kualitas stop kontaknya atau kualitas chargernya juga gitu ya. Nah, itu jangan nanti konslet bisa kebakar lama-lama ya, panas gitu ya. Nah, ya itu panas, dari panas itu nanti lama-lama kan bisa menimbulkan api takutnya. Apalagi kan kalau sudah tua biasanya peralatan listrik itu terkelupas, biasanya kabelnya itu terkelupas. Nah, itu memicu salah satunya. Kemudian yang relate dengan sekarang itu adalah karena sekarang musim hujan. Nah, musim hujan itu kita mungkin ada beberapa daerah yang mengalami banjir ya, Pak ya. Oh iya, gitu. benar. Nah, banjir. Nah, itu salah satunya sebetulnya untuk standar rumah itu kalau pada saat dipasang stop kontak itu kan kurang lebih 1 meter dari tanah, bukan tanah. 1 meter dari lebih, dari lantai gitu ya. Oke. Tapi biasanya kalau kita nggak tahu ya, tapi ada yang di bawah tuh. Iya, betul. Itu pada saat kondisi seperti itu tiba-tiba kondisi lingkungan rumahnya banjir. Aduh. Nah, itu bisa memicu juga. Jadi karena air ini sifatnya konduktor. Jadi ketika dia ada aliran listrik, nah itu bisa memicu tersengat listrik, apalagi orang yang ada di sekitar situ. Makanya pada saat hujan, kemudian daerah-daerah tertentu yang di Bandung ini, itu tim kami PLN itu suka mematikan aliran listrik sementara, gardunya dipadamkan. Salah satunya adalah karena itu, karena air tadi kok sudah naik, kemudian kena dengan peralatan listriknya, nah itu bisa menjadi konduktor atau bisa jadi bikin orang tersengat listrik, terutama di lingkungan sekitar. Iya, betul ya. Kebayang kalau PLN nggak matiin listriknya kan, aduh itu bisa banyak korban ya gitu ya, tersengat listrik gitu maksudnya gitu ya. Jadi itu memang sudah SOP-nya dari PLN ya, ketika ada satu kawasan banjir misalnya, potensi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi, biasanya udah otomatis bisa mati aliran listriknya di kawasan itu gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Oke, selain itu apalagi Bu, bahaya listrik yang mungkin masyarakat juga perlu tahu nih, waspada. Yang mungkin sering diingatkan, biasanya kalau ada musim hujan, ada musim kemarau nih. Ini biasanya itu kebanyakan mungkin adik-adik ya, atau mungkin enggak cuma adik-adik, mungkin bapak-bapak pun ada yang suka main layang-layang. Itu ya. Itu kan ya. Nah, itu salah satunya, apalagi kalau atau ngejar layangan putus. Kayak sinetron ya. Bukan bapak-bapak itu. Nah itu biasanya dari situ biasanya kan kalau misalnya layangannya ini nyangkut di kabel PLN, terutama kabel yang aliran 20 kV itu, nah itu bisa menyebabkan padam. Gitu. Nah kalau misalnya padam ini nggak cuma kami yang dirugikan, mungkin masyarakat secara umum itu dirugikan karena akibat hal itu. Kemudian juga kami juga menghimbau untuk sahabat Sonora juga, barangkali di sekitar rumahnya itu ada pohon yang sudah menjulang tinggi dahannya. Nah itu kemudian si dahan ini dekat dengan kabel listrik ya. Kabel listrik kami itu tadi. Nah itu boleh diinformasikan ke PLN. Itu nanti bisa via call center atau yang kekinian ini PLN mobile. Itu bisa diinformasikan bahwasanya nanti ada tim kami yang akan melakukan pemangkasan. Itu supaya apa tadi? Karena kalau sudah dahannya tinggi, kemudian ada angin menyentuh kabel, sudah dipastikan bisa jadi padam. Gitu. Itu buat pemangkasan pohon itu gratis Bu? Alhamdulillah gratis. Nah, tidak dipungut biaya itu selama memang itu masih di ranah PLN Bandung. Dan sekarang ini musim hujan, kemudian ada ya Anda misalnya di pohon pinggir jalan depan rumah gitu ya,
ada sudah tinggi terus nutupin kabel listrik itu, ya mendingan informasi ikan ya, segera ke PLN. Ya, itu Gitu. betul. Bisa menghubungi kemana Bu yang mau laporan barangkali? Mungkin bisa ke call center 123. 123 bisa. Atau mungkin nanti sahabat sonora bisa download aplikasi PLN Mobile. Nah, di situ nanti bisa menginformasikan bahwasanya mungkin di lokasi ini ada pohon, misalnya pohon tumbang atau misalnya dahan pohon sudah tinggi. Nah, itu diinformasikan saja. Gitu. Oke, by the way sekarang ini juga kita live Instagram di @pln Bandung ya, sahabat sonora, jadi bisa join juga, follow juga jangan lupa. Kemudian jadi banyak akses yang bisa Anda pergunakan untuk interaksi di sini ya, termasuk juga di SMS dan juga WhatsApp 081119011827. Ini masih ada lagi Bu Dini, mungkin ada perilaku dari masyarakat juga yang mungkin nggak nyadar kalau itu membahayakan buat terkait dengan listrik gitu ya. Ada lagi kebiasaan-kebiasaan lain. Nah itu, terima kasih Pak sudah mengingatkan. Biasanya kebiasaannya itu ada suka menumpuk colokan Pak. Bener banget ya, bener. Relate sekali mungkin di kehidupan kita ini. Colokan itu ya. Iya, suka ditumpuk-tumpuk. Nah itu bahaya Pak, karena kita tidak tahu, sekali lagi yang saya sampaikan tadi, kita tidak tahu kualitas dan kapasitasnya. Betul. Kapasitasnya. Nah itu kalau misalnya ternyata kualitasnya tidak bagus, kemudian kapasitasnya tidak mumpuni, bisa saja karena tadi lama-lama panas, akhirnya timbullah yang namanya percikan api. Nah kalau sudah seperti itu bisa aja, makanya kan suka mungkin di berita-berita suka diinformasikan ada akibat hubungan arus pendek. Nah mungkin salah satunya bisa terjadi karena penumpukan stop kontak itu. Gitu ya. Karena nggak mau, padahal dibuat ini saja ya, masing-masing lah gitu ya, dibuat lagi stop kontak baru begitu ya. Iya, gitu. Jangan sampai numpuk-numpuk fitting kombinasi itu ya, gitu ya. Itu bisa bikin mungkin berat kali ya, jadi panas lama-lama kemudian muncul. Ya, itu. Terus lagi mungkin di situ di dapur misalnya gasnya bocor lagi. Wah, bahaya itu ya, bisa memicu juga gitu ya. Iya, bisa. Itu kan salah satunya ya, memicu yang lainnya gitu. Aduh, mengerikan sekali itu ya. Nah, ini waspada juga. Jadi selain listrik, kompor listrik, apalagi kompor listrik ya Bu ya. Itu yang mesti cabut aja dari colokan kalau nggak ditinggal mudik gitu ya. Kompor juga itu kalau Anda rumah tinggal mudik berhari-hari misalnya, mendingan cabut aja ya dari selang kompor itu ya. Kemudian listrik juga perhatikan betul. Tadi jangan sampai ada stop kontak atau fitting kombinasi itu bertumpuk begitu ya, karena itu akan membahayakan kalau terjadi korslet begitu ya. Kemudian ada lagi Bu yang lain, itu bakar-bakar sampah tuh biasanya ya, ada, mungkin masih ada nggak sih sekarang Bu yang bakar-bakar sampah? Biasanya relatif. Itu mungkin ada lingkungan tertentu tuh suka bakar sampah yang sudah agak menggunung mungkin kemudian dibakar dia itu. Nah itu sedangkan di kondisi tempat pembakarannya itu tidak di kondisi terbuka. Iya, benar. Nah, atau bisa jadi pada saat bakar dekat dengan tiang listrik misalnya gitu ya. Atau misalnya dekat memang kabelnya itu mungkin tumpukannya tinggi gitu. Nah, itu juga berbahaya. Artinya walaupun mau melakukan kegiatan yang sebaiknya cari kawasan-kawasan atau lingkungan-lingkungan yang memang jauh dari kabel listrik atau tiang listrik PLN. Iya, betul ya. Jadi bakar sampah di atasnya lihat juga ya, barangkali ada kabel listrik, jaringan gitu ya. Itu kalau terbakar kan jadi bahaya juga tuh ya. Nah itu jadi yang rugi itu nggak cuman PLN tapi juga masyarakat umum di lingkungan sekitar. Nah itu, jadi kawasan bisa satu kawasan luas juga ya yang bisa terkena dampaknya gara-gara bakar sampah gitu ya. Jadi mendingan mungkin bingung kali ya masyarakat itu yang bakar sampah, ini mau dibuang kemana, nggak diangkut-angkut misalnya. Cari cara yang praktis, dianggap ya itu bakar aja, tapi kadang-kadang nggak diperhatiin juga, apalagi terus dibakar terus ditinggal gitu ya. Wah itu bahaya banget gitu ya. Jadi mendingan nggak usah bakar-bakar sampah lah, selain polusi sekarang udah nggak zamannya lagi, mendingan udah telepon aja ke petugas lah gitu, petugas yang ngurusin soal itu. Oke, kemudian yang pasti ada lagi mau ditambahin Bu soal perilaku masyarakat yang mungkin juga gitu ya, atau yang perlu diperhatikan? Mungkin lebih mengingatkan ke seperti hal ini ya. Kalau yang tadi itu sebenarnya kan bahaya listrik. Cuman kadang-kadang tuh mereka tuh melakukan karena unsur ketidaksengajaan. Iya benar ya. Ini adalah unsur kesengajaan. Kesengajaan. Seperti betul. apa tuh? Pencurian listrik.
Oh, pencuri itu nggak cuman ke rumah kosong sih, Oh, kalau listrik enggak, gimana? listrik juga bisa dicuri. Nah, Seperti apa tuh, Bu? Nah, kalau misalnya melakukan pencurian listrik itu kan seperti ini ya bahasanya. Kalau terkontrak di PLN hanya 1.300, tapi Ya. dia mengganti material PLN-nya menjadi lebih dari itu Oh, dayanya. dayanya. Nah, Jadi yang harusnya 900 volt ampere ya? ya volt ampere betul. Watt ya. Ya, 900 volt ampere, tapi dia membesarkan si MCB-nya ya. Itu jadi 1.300 atau 3.500 misalnya. Oh. Nah, kalau misalnya ternyata instalasi rumahnya itu tidak mumpuni, Ya, sekali betul. lagi tidak mumpuni, itu juga bisa menjadi pemicu kebakaran. Kebakaran ya, Ya, korslet gitu. kebakaran ya. Ya, gitu. Jadi, nah itu tadi kan unsur kesengajaan yang saya sampaikan tadi, ya ini mudah-mudahan menghimbau Ya. sahabat Sonora semuanya bahwa listrik itu jangan sampai disalahgunakan. Gunakan memang listrik itu sesuai dengan tarif dan dayanya. Dayanya, Gitu. betul. Kalau misalnya tidak sesuai dengan dayanya, ya itu tadi salah satunya. Kalau misalnya instalasi listriknya tidak mumpuni, akan menimbulkan yang namanya bisa jadi kayak tadi stop kontak, lama-lama kan panas. Kalau udah panas lama-lama kita nggak sadar tiba-tiba kebakaran. Iya. Sekali Ada lagi percikan kembali ya. Kebakaran gitu. itu yang ngeri ya. Iya, nah. Jadi kalau rumah itu berdaya 900 watt katakanlah, kemudian tadi ya dengan cara-cara mencurangi gitu ya, mengganti hingga dayanya menjadi 1.300 misalnya. Ada risiko juga tadi instalasi kabel rumah ya, itu tidak mumpuni untuk ke 1.300 tadi ya, bisa jadi korslet dan segala macam. Iya, ada sanksi hukum nggak sih? Kalau sanksi hukumnya tuh yang jelas mungkin ada ya Pak, cuma kayaknya nanti mungkin di segmen next yang step lain lah ya itu ya gitu ya. Oke, Betul. tapi itu tidak dibolehkan sama sekali lah ya. Betul. Gitu ya. Sebetulnya kan kita lebih menggarisbawahi bahwa akibat dari itu adalah okay. ini. Kalau sudah kebakaran mungkin kan ada korban jiwa Nah itu dia betul ya, nggak bisa diperkirakan juga tuh dampak yang ini ya parahnya. Nah tapi kalau sekarang momentum Lebaran kemudian mudik, biasanya kalau Lebaran itu kan ada ketemu sama sanak keluarga dan segala macam, konsumsi listrik juga akan tinggi juga. Misalnya nih pengen tambah daya kan perlu daya yang lebih lah gitu ya, segala macam dicolokin charger lah, catokan lah ya, terus apalah gitu ya. Semuanya karena ngumpul kan saudara-saudara, tentu konsumsi listrik bertambah dan ingin tambah daya misalnya. Nah itu mungkin seperti apa yang bisa direkomendasikan caranya? Mungkin Pak Bobi yang bisa cocoknya boleh dicicil juga nih kayaknya dari sekarang nih Bobi ya. Buat tambah daya ini penting karena soalnya persiapan juga kan buat mereka yang akan open house misalnya, konsumsi listrik akan tinggi. Jadi terkait dengan tambah daya betul yang disampaikan tadi, alangkah baiknya jika memang pemakaian pemakaian listrik dari sahabat Sonora ini memang sudah lebih gitu ya, kebutuhannya lebih, diharapkan untuk dapat melakukan tambah daya gitu. Jadi biar nyaman lah ya. Tambah daya ini kan kaitannya biar pelanggan kami ini nyaman menggunakan listriknya. Nah, terkait dengan hal tersebut, sekarang PLN sudah melakukan bertransformasi. Ya, salah satu kemudahan yang kami berikan yaitu menggunakan aplikasi PLN Mobile. Nah PLN Mobile. Di aplikasi tersebut bisa langsung dilakukan, atau sahabat Sonora ini bisa langsung melakukan pendaftaran tambah daya. Oh, jadi sekarang nggak harus datang ke kantor ya? Iya betul, nggak harus datang ke kantor. Silahkan melakukan proses tambah daya cukup dengan satu genggaman saja. Oh, nanti petugasnya datang? Ya. Berapa lama dari sejak kita pesan tambah daya misalnya nih Pak Bobi? Ya. Jadi kalau terkait berapa lamanya itu kan sesuai dengan TMP ya. Kondisi di lapangan juga lah ya petugas ya. Juga. Jadi begitu nanti dilakukan proses tambah daya, terus paling lama secepat-cepatnya kita ada layanan same day service. Jadi langsung hari itu juga langsung kita layani. Gitu. Oke. Gitu. Nah terkait dengan tambah daya ini ada yang menarik ini. Nah apa nih? Kita juga ada promo terkait tambah daya. Mungkin bisa kami sampaikan ya di sini. Ini silakan langsung deh. Jadi kami saat ini sedang ada promo tambah daya. Ada empat program ya, 4 program terkait dengan tambah daya ini. Yang pertama yaitu Ramadan Berkah. Ramadan Berkah. Ramadan Berkah ya, seperti kita tahu ya, kita sekarang sedang di bulan suci Ramadan. Ya. Nah,
saat ini PLN menghadirkan produk layanan Ramadan Berkah. Ya, fungsinya yaitu untuk memberikan keleluasaan penggunaan listrik bagi konsumen dengan keringanan biaya tambah daya. Nah, ini pas banget ya. Kemudian, keringanan itu berupa apa? Nah, ini dikhususkan untuk pelanggan tarif sosial ya, khususnya untuk rumah-rumah ibadah. Rumah ibadah, ya, dengan daya 450 sampai dengan 7.700 VA. Nah, kami PLN memberikan penawaran spesial ya untuk tambah daya ini mulai dari daya 2.200 sampai dengan 11.000. Nah, yang tadi saya sampaikan ini dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile juga gitu. Nah, cukup hanya membayar 150.000. 150.000? Iya. Oh. Cukup hanya dengan 150.000. Nah, itu nanti ada kode yang dibutuhkan yaitu PLN Berkah ya. Nah, di PLN Mobile. Nah, ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Jadi ini khusus untuk rumah ibadah yang akan melakukan tambah daya. Nah, kemudian promo yang kedua terkait dengan tambah daya ini yaitu promo Lebaran Ceria. Nah, di PLN Mobile, sahabat Sonora sekalian, kami sudah ada marketplace di PLN Mobile. Jadi pelanggan hanya melakukan transaksi minimal sebesar 100.000 di marketplace tersebut di PLN Mobile. Nah, kemudian konsumen berhak mendapatkan e-voucher untuk mengikuti promo tambah daya Lebaran Ceria untuk konsumen-konsumen tegangan rendah satu fase semua golongan tarif yang bermohon tambah daya dengan pilihan daya akhirnya mulai daya 2.200 sampai dengan 11.000. Nah, itu pun juga cukup nih sahabat sonora, hanya membayar 150.000. Begitu. Nah, ini berlaku dari 1 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2022. Nah, kemudian yang ketiga ada nyaman kompor induksi. Ya. Program nyaman kompor induksi ini seperti kita tahu bahwa ini salah satu bentuk dukungan PLN atas arahan Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, untuk melakukan menjaga ketahanan energi nasional. Nah, salah satunya yaitu dengan melakukan konversi penggunaan kompor LPG ke kompor induksi. Ini pun juga menjadi himbauan Bapak Gubernur kita, Bapak Ridwan Kamil, terkait dengan konversi dari LPG ke kompor induksi. Nah, apa yang diharapkan yaitu bisa menekan impor LPG dan mendorong kemandirian energi. Nah, programnya seperti apa? Nah, programnya yaitu yang pertama, produk layanan tambah daya nyaman kompor induksi ini merupakan jadi kita akan memberikan harga spesial nih bagi untuk biaya penyambungan tambah daya tersebut dengan mekanisme sama seperti tadi, yaitu kita akan menerbitkan e-voucher. E-voucher untuk konsumen yang memang dia memiliki kompor induksi dan melakukan kerjasama dengan PLN. Nah, kemudian yang kedua yaitu biayanya sama, PLN akan memberikan harga spesial juga 150.000. Nah, 150.000 untuk biaya tambah daya tersebut. Kemudian ini juga berlaku sampai dengan 31 Desember. Masih panjang ya, sampai masih panjang. Tahun ini ya. Masih panjang. Nah, kemudian yang terakhir adalah program Electrinet Lifestyle. Baik, Electrinet Lifestyle ini merupakan sinergi program sinergi antara PLN dengan anak perusahaan kami, Icon Plus. Jadi untuk memberikan manfaat yang optimal ya bagi masyarakat. Nah, Electrinet Lifestyle ini sebagai jawaban ya atas pola dan gaya hidup baru di masyarakat. Di mana listrik dan internet ini merupakan bagian yang sudah tidak terpisahkan nih, dari kehidupan masyarakat. Nah, Electrinet Lifestyle ini diluncurkan untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui promo-promo bundling pasang internet dengan tambah daya listrik. Jadi kalau misalkan pasang internet dengan di produk anak perusahaan kami Iconet, kita bisa bundling juga dengan tambah daya listrik tersebut. Sudah langsung aja lah ini ya, betul.
Nah, harga spesial yang diberikan berupa voucher yang bisa digunakan untuk melakukan tambah daya itu mulai dari daya 2.200 sampai dengan 11.000 melalui aplikasi PLN Mobile juga. Nah, promo ini juga berlaku sampai dengan 31 Desember. 31 Desember. Nah, jadi semua informasi dan mekanisme program promo tersebut bisa didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile, bisa dilihat di situ. Nah, maka dari itu sahabat Sonora sekalian, pelanggan-pelanggan tercinta kami, jangan lupa untuk download ya, download aplikasi PLN Mobile, rasakan experience, kemudahan dan info yang menarik hanya cukup dalam satu genggaman. Satu genggaman. Nggak perlu keluar rumah, nggak perlu panas-panasan atau hujan-hujanan ya. Tinggal ini aja, tinggal tunggu nanti petugasnya datang ya. Gitu. Oke, masih ada lagi kita akan kupas termasuk juga yang sudah interaksi masuk di SMS, nanti kami bacakan ya. Selamat pagi jelang siang juga buat Anda yang baru saja bergabung di 93,3 FM Sonora Bandung, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kita masih bersama Pak Bobi, kemudian ada Bu Dini juga dari PLN UP 3 Bandung. Kita bahas tentang bahaya listrik dan juga termasuk ya tagihan listrik. Bukan bahaya tagihan, bukan ya. Bahaya tagihan itu kalau Anda konsumsi listriknya nggak sesuai peruntukannya ya, sayang juga ya, jadi hematlah tetap listrik itu ya. Oke, kami segera kembali setelah yang berikut ini. Kalau yang lain apa Pak pertanyaannya? Baik, 93,3 FM Sonora Bandung. Kita lanjut lagi sesi berikutnya bersama narasumber atau teman-teman dari PLN UP 3 Bandung. Kemudian yang pasti bersama Ibu Dini dan juga Pak Bobi ya. Bu Dini lebih ke asisten engineering, betul ya Bu ya? Betul. Kemudian Pak Bobi manajer bagian pemasaran dan juga pelayanan pelanggan ya. Anda masih boleh interaksi di SMS dan juga WhatsApp 811 190 1827. Kemudian line telepon di 0224261666 dan jangan lupa Anda bisa tetap simak juga di live Instagram PLN Bandung ya, PLN Bandung di IG. Jangan lupa untuk follow juga ya. Ada interaksi nih, kita sambil jalan ya, saya bacakan ya dari Mang Meng Mong. Namanya Mang Meng Mong. Ini kebetulan beliau ini katanya sebentar lagi saya berangkat mudik. Oh, mudiknya kemana nih? Oke, tapi berangkat mudik, kemudian selamat pagi jelang siang Pak Bobi, Bu Dini, ada 3 pertanyaan. Oke, yang pertama, sebenarnya apakah lampu menyala itu aman untuk tabung gas? Maksudnya mungkin bisa nangkep lampu menyala aman nggak buat? Ya aman, di rumah saya aman ya buat tabung gas, lampu-lampu ya gitu. Maksudnya mungkin kalau ini tadi yang sempat mungkin tadi disinggung, kalau misalnya kemungkinan tabung gas bocor yang bahaya ya, dan ada korslet di instalasi listriknya, itu yang bahaya mah gitu ya, memicu. Tapi sebetulnya tidak ada keterkaitan ya antara lampu menyala dengan tabung gasnya gitu. Cuman seyogianya kalau misalnya memang mau mudik gitu ya, ya tabung gasnya dicabut aja. Regulatornya cabut aja gitu. Karena kalau yang tadi yang sudah disama-sama Pak Akin ya, kalau misalnya ternyata tiba-tiba konslet, yang kita nggak tahu itu ya, untuk ya kualitas. Tidak bisa prediksi tiba-tiba konslet, kemudian si gasnya ini juga ternyata masih bocor misalnya, terus bocor. Nah, itu kemudian yang memicu menjadi kebakaran. Cuman baiknya sih ya kalau secara umum sih sebetulnya tidak ada sangkut pautnya. Makanya kita kan sebagai penghuni rumah lebih bijaknya ya sudah dicabut aja karena kita kan mau mudik. Iya, betul. Kan kalau lampu masih boleh lah kan kalau cuma dinyalakan aja gitu. Betul ya, aman-aman saja ya. Lagi-lagi sekali lagi yang bahaya itu ya tadi kalau terjadi korslet, kemudian gasnya bocor, itu masih nempel regulator ya. Kemudian ruangannya memang tidak ada sirkulasi udara. Betul. Terakumulasilah di situ gasnya yang bocor itu karena percikan yang tadi yang korslet, maka meledaklah, itu bisa meledak gitu ya. Gitu. Aduh, mengerikan ya. Jadi udah mendingan cabut regulatornya, jaga-jaga ya. Ini balik lagi ke instalasi kabel rumah juga perhatiin juga. Jangan-jangan sudah usianya harus ganti ya. Karena ada masanya itu nggak masalah ya. Ada. IKR itu ya. Iya, ada masanya kurang lebih itu 20 tahun. Iya, betul. 25 tahun. Itu kalau yang pakai yang standar kualitas ini ya. Nah, standar PLN lah gitu. Ya, karena betul. kita kan juga ada betul. sama AKLI ya. Betul, gitu kan, betul. Yang asosiasi untuk instalasi Ya, listriknya. betul. Nah, itu lebih terpercaya lah. Gitu. Ya, hati-hati tuh penggunaan kabel juga ya, masyarakat perlu tahu ya. Daya berapa untuk alat elektronik berapa watt gitu ya. Tidak cuma sembarangan kabel bisa dipakai ya.
gitu, karena bisa bahaya juga itu ya, gitu. Jadi sesuai peruntukannya. Jadi dua alam yang berbeda ya, Mang Mengmong ya. Kemudian yang kedua nih, itu saya pernah katanya tiba-tiba listrik padam saat petir menggelegar. Wah, itu kira-kira kenapa? Apakah benar tuh petir itu memang musuh bebuyutannya listrik? Justru Karena petir itu listrik sumber sebetulnya ya gitu. Cuman sebetulnya kalau ada petir kemudian mati lampu itu sebenarnya banyak hal ya, banyak kemungkinan. Bisa jadi pada saat petirnya muncul dia itu kena dengan pohon yang menyebabkan si pohon tadi tumbang atau dahannya patah, kemudian menjatuhi kabel listrik itu tadi. Nah itu bisa jadi. Nah kemudian bisa saja pada saat menyambar mungkin kena dengan gardu-gardu di gardu-gardu mirip PLN, bisa jadi. Jadi kalaupun misalnya kenapa bisa padam, kemungkinan halnya itu banyak gitu. Jadi salah satunya yang saya sebutkan tadi itu bisa jadi bisa menumbangkan pohon, terus pohonnya menimpa kabel listrik jadi padam, atau misalnya petirnya menyambar kena dengan peralatan listrik di rumah elektronik ya, peralatan PLN ya, kemudian padam. Nah itu sebenarnya banyak kemungkinan gitu. Ya. Tapi kalau misalnya rekomendasinya, sarannya kalau misalnya di satu kawasan rumah nih ya lagi hujan deras, petir menggelegar dordar, lalu apa sarannya Bu kalau demikian Bu? Karena setahu saya itu peralatan elektronik katanya harus dicabut dan segala macam. Sebetulnya cari amannya. Yang pertama memang ya itu tadi, kalau terkait sama instalasi ya Pak ya. Kalau instalasi kita sudah baik, terutama grounding ya, atau bahasanya di sini itu pentanahan. Nah, itu kalau memang sudah bagus ya insya Allah mungkin aman. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata tidak aman ya, kalau saya pribadi mungkin saya tuh biasanya memang suka mencabut alat-alat listrik yang misalnya gitu ya. Karena yang tahu kondisi rumah kita itu sebenarnya kan kita penghuninya, pemiliknya gitu ya. Kita merasa dulu saya tuh bangun rumah asal misalnya, instalasinya pun asal. Jadi kalau misalnya ada petir menyambar atau apa ya kita lebih baik mawas diri aja gitu. Jadi dicabut aja peralatan listriknya gitu. Idealnya memang setiap rumah punya ada grounding ya Bu ya. Harus idealnya ya. Idealnya ada. Tapi kadang-kadang masyarakat nggak perhatiin itu ya gitu ya, bangun rumah aja gitu ya, nggak pakai grounding. Kalau bisa sih pada saat mungkin ini himbauan juga ya, kalau lagi bangun rumah, nah itu selain struktur bangunannya diperhatikan, instalasi listrik itu wajib diperhatikan gitu. Sekarang kita kan juga sudah ada asosiasinya, nah itu mungkin silakan menghubungi di asosiasi tersebut gitu. Insya Allah itu sudah standar. Iya betul ya. Iya, biasanya kalau renovasi atau mungkin yang lagi bangun rumah nih dari awal-awal ya sudah disiapkan juga, direncanakan dengan betul instalasi listriknya bagaimana, saluran airnya juga gimana gitu ya, supaya nggak dua kali kerja nanti udah jadi baru bongkar ini salah instalasi listriknya gini, itu jadi biaya dua kali gitu ya, bahaya begitu. Oke, ini pertanyaan ketiga nih, ini banyak nih soalnya. Saya mau tanya, katanya apakah mungkin ke depannya kendaraan listrik itu energinya arus AC sekarang kan secara wireless maksudnya dari PLN, dan pembayarannya bisa pakai sistem token seperti token listrik di rumah. Ini kayaknya ngecas kendaraan listrik mungkin ya maksudnya gitu ya. Itu bisa secara wireless saya nggak tahu nih, Pak Ugi. Kalau wireless memang belum ya kalau sekarang, wireless ya. Tapi kalau untuk ngecas kendaraan listrik bisa sekarang ya? Banyak, dan perlu sahabat Sonora semua kita ketahui ya bahwa di kami itu khususnya di Jawa Barat sudah ada 3 nih Pak, untuk di Bandung untuk stasiun pengisian kendaraan listrik. Jadi perlu kami sampaikan ada 3. Yang pertama ada di kantor kami di PLN UP3 Bandung, Soekarno-Hatta ya? Yang di Soekarno-Hatta. Terus kemudian di satu lagi di PLN ULP Bandung Utara. Itu di ULP kami juga. Nah satu lagi di Gedung Sate. Nah cuman kalau yang di Gedung Sate ini untuk pemakaian internal dinas ya. Jadi dan dinas ya Pemprov Jawa Barat. Nah kedepannya itu SPKLU saya pikir sih pasti akan bertambah ya seiring dengan
tren pemakaian kendaraan listrik Ya, itu, khususnya betul. mobil ini semakin bertambah gitu. Iya, iya. Ya, jadi pola kerjasama juga kita terbuka gitu ya. Jadi kalau misalkan ada investor yang memang mau berinvestasi di SPK Lu, kita ada skemanya. Oh, Nah, oke. dengan kemudahan Ya. itu, saya yakin pasti kedepannya akan lebih banyak Iya. peminat dari kendaraan listrik tersebut. Iya, betul. Gitu. Iya, dan dari pemerintah juga terus mengampanyekan ini ya, Iya, betul. kendaraan listrik karena tadi Betul. ramah lingkungan dan Iya. seterusnya lebih hemat Iya, lah gitu ya. betul. Oke, tinggal bayar aja listriknya Iya. gitu ya. Nggak bayar BBM ya, bahan bakar minyak fosil itu, tapi yang bayar listriknya. Tinggal ngecas aja, lebih simpel ya. Betul. Gitu. Oke, kita break dulu ya sejenak. Kami segera kembali sahabat-sahabat setelah yang berikut ini. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung, kita lanjut lagi. Kita masuk di sesi terakhir nih, nggak kerasa nih. Kalau ngobrolin soal listrik, ngobrol soal kebiasaan pakai listrik juga ya. Itu kadang-kadang kita nggak sadar, oh ternyata itu salah, kurang baik gitu ya. Seperti tadi kebiasaan udah ngecas, chargernya tetap nempel aja di stop kontak gitu ya. Cuman cabut dari kabel yang menuju kabel datanya aja yang ke HP yang dicabut. Tapi chargernya sendiri tetap nyolok di PLN, di stop kontak yang langsung ke PLN. Jadi itu kebiasaan buruk sebaiknya tinggalkan. Kemudian kita di sesi terakhir ini ada juga yang masuk ini di pertanyaannya. Saya langsung bacakan dulu ya Pak Ubi, Bu Dini ya. Dari Ina Gerlong mau tanya, untuk tambah daya listrik rumah pribadi, apakah ada elemen di dalam rumah yang harus diganti? Silakan Bu Dini atau Pak Bobi. Oke, mungkin saya coba jawab ya. Sebetulnya kalau untuk instalasi di dalam instalasinya ada yang harus diganti, nah itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Cuman untuk lebih memastikannya, yaitu tadi kan saya sudah sampaikan, kita ini kan juga kerjasama dengan asosiasi instalasi kelistrikan. Nah itu mungkin bisa menghubungi ke pihak-pihak tersebut. Nah itu nanti sama pihak tersebut mungkin bisa dicek untuk kemungkinan ada instalasinya apakah perlu diganti atau tidak. Oke, gitu. Silahkan bisa konsultasi dulu lah gitu ya. Karena untuk tingkat eksekusinya di lapangan ya itu tadi ya. Jadi bukan dari PLN langsung gitu ya petugasnya ya. Tapi dari rekanan lah gitu ya. Nah, gitu. Jadi memang mungkin saya sedikit tambahkan ya. Betul tadi yang dikatakan Bu Dini. Jadi kita memastikan bahwa instalasi dalam bangunan rumah pelanggan ini aman lah. Nah, itu yang aman. Ya. Kita cek instalasinya, kemudian perlu diketahui sahabat Sonora sekalian bahwa memang terkait dengan kewenangan ya, batas kewenangan untuk instalasi memang menjadi kewenangan dari pelanggan ya. Nah, PLN ini hanya sampai dengan kWh meter atau di APP. Nah, terkait dengan apa saja yang harus diganti. Terkait dengan proses penambahan daya itu, nah yang sudah pasti adalah MCB ya, MCB yang ada di APP itu pasti ampernya akan kita sesuaikan dengan daya yang dituju. Gitu. Itu saja lah kurang lebih intinya ya. Jadi secara teknis nanti ada harus diganti atau tidak, silakan nanti dengan petugas di lapangannya tadi ya, rekanan dari PLN supaya lebih pasti lah gitu ya. Oke, dari Kang Reza Mandala Jati mau tanya, saya mau bangun rumah tapi ada kabel ke tengah tanah saya sama menjuntai juga, bisa dipindah nggak atau bisa hubungi kemana kira-kira? Saya mau bangun rumah tapi ada kabel ke tengah tanah saya sama menjuntai. Oke, di atas lahannya ya, mau bangun rumah ada kabel menjuntai, kabel PLN, bisa hubungi kemana barangkali? Iya. Jadi terkait dengan hal tersebut mungkin bisa menghubungi kantor PLN terdekat ya. Nah, itu saja dulu. Cuman memang itu belum diketahui ya daerah mana gitu ya. Jadi memang silahkan menghubungi kantor unit layanan kami yang paling dekat, sampaikan permasalahannya, nah nanti dari pihak petugas kami yang akan membantu. Nah, gitu ya. Ada nomor telepon mungkin bisa hubungi kemana? Kebetulan memang kita belum tahu ya itu di daerah mana, karena kan di kami ada 7 kantor. Oh gitu ya. 7 kantor Mandala Jati, Mandala Jati, Reza Mandala Jati. Oke lah, silakan kalau misalnya bisa tanya-tanya dulu ke rekomendasi dari PLN di Soekarno-Hatta misalnya kemana? Ya, gitu ya? Jadi kalau saran saya mungkin bisa sampaikan ke call center kami, ya nanti akan kami lakukan callback untuk menghubungi pelanggan. Jadi silakan aja disampaikan. Bisa juga melalui PLN Mobile.
PLN Mobile bisa ya? Bisa melalui PLN Mobile. Nanti kita akan lakukan callback ke pelanggan tersebut. Jadi silakan. Gitu. Itu untuk Pak Reza ya. Kemudian next lagi satu lagi nih. Dari Ibu Ira Cibiru. Plus minus menggunakan listrik prabayar dan pasca bayar apa saja kira-kira? Oke. Jadi prabayar itu ini ya token ya? Token. Barangkali ya? Ya betul. Ini plus minusnya. Oh silakan nih. Jadi Pak gini Bobi. ya. Sebenarnya kalau terkait dengan pasca bayar dan prabayar itu menjadi suatu opsi ya. Menjadi suatu Pilihan opsi aja dia pilihan untuk aja. masyarakat. Nah kalau pasca bayar memang dia memakai listrik dulu baru mereka membayar. Ya, betul. Artinya kita tidak bisa kontrol gitu. Tidak bisa kontrol, kita akan betul. pakai berapapun yang kita mau gitu ya. Nah kalau prabayar memang kita bisa kontrol ya kan, kita bisa kontrol. Wah kira-kira dalam 1 bulan ini pemakaian listrik saya trennya akan seperti apa, ini mereka bisa tahu gitu. Jadi untuk bulan depannya mereka akan bisa menyesuaikan. Saya kayaknya perlu ada penyesuaian pemakaian nih, jadi saya gitu harus ya. atur sendiri. Kalau plus minus ya fisik KWH-nya itu sebenarnya hampir sama ya, cuma bedanya satu analog satu digital gitu, tapi memang fungsinya sama. Dan kegunaannya pun juga sama. Ya itu yang tadi saya sampaikan, jadi itu menjadi opsi gitu. Tapi memang aja dengan kondisi. tapi memang lebih kalau menurut saya ini kan preference ya. Kalau saya sih lebih cenderung ke token ya, karena kita bisa atur sendiri. Lebih pasti juga pengeluaran gitu ya. Kos-kosan itu Nah, yang terpenting juga kalau prabayar itu tidak perlu ada pencatatan meter ya, karena kan setiap bulan pasti ada petugas pencatatan meter yang datang. Nah, mungkin ada beberapa pelanggan yang mungkin kurang berkenan gitu ya, barangkali kurang berkenan untuk rumahnya itu dimasukin petugas catat meter. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut ya kami arahkan untuk melakukan migrasi KWH meter pasca bayar ke prabayar. Jadi akan lebih nyaman sih sebenarnya. Betul. Gitu. Itu jadi tergantung Anda lah gitu ya, sesuaikan dengan kondisi rumah, kondisi kesibukannya juga gitu ya apa gitu ya itu mana yang lebih cukup efektif lah gitu ya, mau yang KWH meter atau yang token ya silakan aja, atau pasca bayar gitu ya. Oke, reminding kembali Pak Bobi atau Bu Dini barangkali terkait juga dengan tadi yang juga menarik adalah soal ini ya, ada beberapa promo yang juga sahabat Sonora bisa manfaatkan betul ya, terutama tadi untuk tambah daya di antaranya ya, ada program ada kompor induksi, Ramadan Berkah, kemudian Lebaran Ceria dari PLN mungkin bisa reminding lagi yang mulai dari mana nih, tambah daya ya barangkali ya, Ramadan Berkah ya. Jadi atau dari mana silakan aja. Jadi perlu kami sampaikan lagi terkait dengan promo tambah daya itu ada 4 program ya. 4 program. Jadi kalau bagian pemasaran carinya pelanggan terus ya. Mindsetnya sudah pelanggan terus. Target. Yang pertama Ramadan Berkah, itu ditujukan untuk rumah ibadah yang akan melakukan tambah daya. Cukup hanya membayar 150.000. Kemudian promo Lebaran Ceria itu cukup pelanggan melakukan transaksi minimal 100.000 di marketplace kami yang ada di PLN Mobile. Terus kemudian nyaman kompor induksi ya, seperti yang tadi saya sampaikan, arahan dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan konversi ya menjadi kompor induksi, dan kami akan memberikan harga spesial untuk pelanggan-pelanggan yang memang melakukan tambah daya ya, cukup dengan hanya membayar 150.000 nanti dapat voucher lah ya. Nah, kemudian Elektrinet Lifestyle itu produk bundling ya, sinergi kami dengan anak perusahaan gitu ya, yang tadi saya sampaikan bahwa memang antara internet dan listrik ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu. Jadi ada pelanggan yang memang butuh internet gitu ya, kami ada produk dari iConnect dan bisa bundling untuk tambah daya tersebut. Begitu, dan semua informasi tersebut bisa bisa didapatkan di PLN Mobile. Nah, itu terkait dengan tagihan listrik ya, tadi sempat di-mention juga terkait dengan, jadi gini, dengan mengetahui
cara menghitung tagihan listrik. Jadi kita dapat memperkirakan nih tagihan listrik dan dapat mengontrol pembelian pulsa listrik ya. Nah, agar sesuai dengan anggaran dari rumah tangga masing-masing. Betul. Jadi untuk mulai saat ini kita harus bijak ya menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan peruntukan. Ya. Daya tersambungnya juga harus sesuai dan agar listrik ini nyaman dan aman untuk kita gunakan. Nah, kemudian untuk mengetahui jumlah tagihan listrik setiap bulannya, jadi informasi tersebut dapat didapatkan melalui layanan kontak center kami di kontak center 123, call center 123, di Twitter juga ada @pln123, Facebook pln@123, kemudian email pln123@pln.co.id dan website kami di www.pln.co.id dan yang terakhir PLN Mobile. Jadi PLN Mobile itu bisa bayar rekening listrik yang pasca bayar ya Pak? Bisa pasca bayar, beli token, bisa proses pengajuan pasang baru tambah daya juga bisa. Kalau bayar listrik, bayar rekening listrik ke yang lain-lain kan ada biaya admin. Iya. Kalau bayar langsung bayar lomba ada admin nggak? Ada admin juga Pak. Admin juga sama aja ya. Iya. Ya wajar lah itu ya. Oke, sip. Jadi terakhir mungkin bagi sahabat Sonora yang belum download PLN Mobile, ayo buruan dah, jangan lupa untuk download dan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Dan nikmatin kemudahan hanya dalam satu genggaman gitu ya. Bu Dini mau tambahkan? Oke, mungkin kalau dari saya sehubungan dengan K3-nya ya Pak ya, betul. Karena listrik itu sudah elemen penting dari hidup kita. Sekarang semua pakai listrik, nggak ada yang nggak pakai listrik. Betul sekali. Mudah-mudahan sahabat sonoranya tetap waspada. Kemudian tolong kenalilah peralatan listrik di sekitar Anda. Kemudian instalasi diperhatikan juga karena ada masanya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah aset milik PLN-nya. Nah, ini tuh kan ada KWH meter ya. Jadi bukan punya Anda itu KWH meter, punya PLN, nitip di situ, Anda dititipi loh ya. Nah jangan itu, diapa-apain itu ya. Betul sekali. Nah, itu selain KWH itu kan juga ada gardu. Nah, itu adalah aset yang harus dijaga karena kalau misalnya nanti sudah terjadi sesuatu gitu. Nah, itu kemudian bisa menyebabkan padam, itu yang dirugikan nggak cuma kami pihak PLN tapi masyarakat pada umumnya. Warga sekitarnya juga tuh kena dampak juga jangan bisa ya gitu ya. Jelas mohon nanti mungkin saya mengingatkan lagi ke sahabat Sonora, barangkali di lingkungannya ada yang istilahnya sesuatu yang bisa membahayakan aset PLN, terutama kayak tiang, kabel dan gardu. Nah, itu bisa menghubungi kami langsung ke unit terdekat yang sudah disampaikan Pak Bobi, atau yang lebih mudahnya ini tadi lagi satu genggaman saja, jangan lupa download PLN Mobile. Itu praktis ya, mau cari-cari info, mau menyampaikan informasi ya bisa di situ ya. Betul. Oke. Kita harus akhiri, mudah-mudahan bisa terjawab semua tadi yang bertanya juga ya, terwakili juga lah barangkali semoga. Kita harus akhiri. Terima kasih loh Pak Bobi, Bu Dini ya. Lain waktu bisa berbagi lagi informasi buat masyarakat ya. By the way, mudik kan nih Pak Bobi, Bu Dini. Insya Allah. Mudik juga ya? Mudik. Jangan lupa Bu, itunya kabelnya. Gitu banget Akif. Oke. Sekalian terima kasih Bu Dini ya. Terima kasih. Salam buat teman-teman di PLN, makin sukses ya. Amin. Sahabat Sonora tetap di 93,3 FM Sonora Bandung. Hakim sign out, makin sukses buat Anda ya. Radio Sonora.